Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Perang Teluk. Perang Teluk adalah perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah, tepatnya berada di wilayah antara Irak dan Iran. Perang Teluk terjadi selama 3 kali, dan selama 3 kali tersebut Irak berperang dengan beberapa negara yang ada di wilayah sekitar Timur Tengah. Berikut ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama ada Perang Teluk 1, 2, dan 3. Kemudian ada latar belakangnya bagaimana, jalannya perang, akhir perang, dampak, hingga kesimpulan. Nah, ini adalah mind map yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada Perang Teluk pertama yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1988 yang mempertemukan antara Irak dan Iran. Kemudian pada Perang Teluk kedua 1990 sampai 1991 antara Irak melawan Kuwait, dan yang terakhir Perang Teluk ketiga yang terjadi pada tahun 2003 yaitu Irak melawan Amerika Serikat. Oke, kita mulai untuk pembahasan Perang Teluk yang pertama. Perang Teluk pertama. Perang Teluk pertama merupakan perang antara Irak dan Iran yang terjadi dengan interval selama 8 tahun, yaitu pada tahun 1980 hingga selesai pada tahun 1988. Persaingan kedua negara ini sebenarnya kuncinya adalah mereka memperebutkan minyak yang berada di wilayah antara Irak dan Iran. Namun perang ini kemudian ditarik pula ke perang orientasi politik, kemudian orientasi etnik dan agama. Nah, kalau kalian lihat di sini ada map dari Timur Tengah. Timur Tengah itu wilayah yang mendapatkan pengaruh Islam. Jadi bukan wilayah secara geografis, tapi wilayah yang didasarkan pada pengaruh sosiokultur. Kulturnya itu kultur Arab. Wilayahnya jadi di sini ada wilayah Afrika bagian utara, kemudian ada Asia bagian barat. Nah, untuk wilayah yang berperang antara Irak dan Iran itu wilayahnya di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ini ada Selat Persia. Di sini ini yang diperebutkan wilayah ini, dan kemudian wilayah yang pinggir-pinggir ini ada beberapa pelabuhan-pelabuhan besar yang dipakai untuk mengangkut kapal-kapal minyak. Nah, ini peta yang lebih besar. Kalau Pak zoom ke wilayah Irak dan Iran, kalian bisa lihat di sini ada peta Irak, kemudian peta Iran, keduanya berdampingan. Nah, wilayah ini kalau kita tarik ke belakang, ini adalah wilayah yang sangat subur pada masa peradaban kuno, yaitu dengan adanya sungai Eufrat dan Tigris. Latar belakang dari perang Teluk pertama. Yang pertama ada Revolusi Islam Iran. Pada tahun 1979, seorang tokoh yang bernama Ayatullah Khomeini, dia menyerukan satu revolusi di wilayah Iran, yaitu dia menyerukan revolusi Syiah yang berada di Iran. Hal tersebut kemudian Ayatullah Khomeini menggulingkan pemerintah yang sedang berdiri di Iran. Hal inilah yang kemudian membuat negara tetangganya, yaitu Irak, untuk berniat menyerang Iran. Nah, dengan adanya revolusi di wilayah Iran, Irak itu menganggap bahwa itu adalah waktu yang sangat tepat untuk menjatuhkan tetangganya tersebut dan menguasai aset-aset maupun yang terkandung di wilayah Iran sendiri.
Kemudian yang kedua, adanya penguasaan Shatt al-Arab. Nah, wilayah antara Irak dan Iran itu dinamakan Shatt al-Arab, itu mempunyai wilayah yang bernilai strategis tinggi, dan kemudian di wilayah tersebut juga memiliki beberapa tambang minyak yang sangat menguntungkan apabila dikuasai oleh satu negara. Makanya di sini pihak Irak ingin menguasai wilayah Shatt al-Arab ini. Kemudian pemimpin dari Irak yang bernama Saddam Hussein, dia memiliki pola pikir bahwa ia ingin mengulang sejarah lama dari wilayah Irak. Yang perlu kalian ketahui bahwa Irak dulunya itu adalah satu imperium besar yang bernama Babilonia, dan kemudian Iran juga memiliki imperium besar bernama Persia. Keduanya ini merupakan wilayah yang saling bergesekan pada masa kuno, sehingga ini berlanjut pada masa sekarang, yaitu munculnya perebutan kekuasaan antara Saddam Hussein dan Ayatullah Khomeini pada masa Perang Teluk yang pertama. Kemudian ada perseteruan klasik, ini seperti yang tadi bilang tadi, adanya perebutan wilayah antara Babilonia dan Persia. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor minyak bumi, yaitu dibatalkannya perjanjian Algir. Jadi di sini sudah ada perjanjian yang menengahi antara Irak dan Iran mengenai minyak yang ada di wilayah tersebut. Namun dari pihak Irak sendiri itu membatalkan perjanjian yang bernama perjanjian Algir dan menghasilkan perang yang terjadi di antara keduanya. Nah, ini beberapa cuplikan dari perang Irak dan Iran. Yang pertama, bisa kalian lihat ada gambar tentang revolusi Iran yang terjadi 1979 oleh Ayatullah Khomeini. Yang kedua adalah peta perang dari Irak dan Iran pada 1980 sampai 1989. Itu ada titik-titik penyerangan. Kemudian yang terakhir ada gambar perang Teluk yang berada di wilayah Gulf atau Gurun. Jalannya perang Teluk pertama. Nah, perang Teluk pertama diawali ketika terjadi sebuah konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan di Irak, yaitu berkumpulnya para mahasiswa se-Asia. Namun pada waktu tersebut, pada konferensi ekonomi internasional diadakan di Irak, terjadilah pemboman di wilayah tersebut. Hal ini kemudian memantik Irak untuk membalas adanya pengeboman tersebut. Kemudian selang beberapa bulan, sekitar 4 bulan, yaitu memasuki 4 September 1980, Iran menyerang Irak yang menyebabkan orang Irak meninggal dan luka-luka. Nah, jadi di sini sudah mulai terjadi perang di antara keduanya. Kemudian 22 September 1980 terjadilah serangan balasan, Irak menyerang Iran, hingga terjadi selama kurang lebih intervalnya itu 8 tahun kemudian. Karena ini kalau dijelaskan itu sangat panjang, maka kita potong saja. Kemudian akhir dari perang Teluk pertama itu yang menengahi adalah PBB hingga berakhir pada 20 Agustus 1988, dan kemudian banyak keputusan yang kemudian memberatkan pihak Irak sebagai salah satu negara yang berperang di antara keduanya ini. Hingga suatu saat di beberapa tahun ke depan itu terjadilah perang Teluk yang kedua, bukan melawan Irak lagi. Nah, akhir dari perang Teluk pertama, yang pertama yaitu berakhirnya perang Teluk pertama melalui resolusi PBB nomor 598. Adapun faktor-faktor yang mengakhiri perang Teluk pertama, yaitu yang pertama,
Menipisnya kemampuan ekonomi di antara kedua negara yang berperang ini. Kemudian menguatnya arus modernisasi, menurunnya semangat bertempur, dan kemudian ketidakseimbangan dukungan internasional di antara Irak dan Iran. Ternyata perang Teluk yang pertama ini itu juga memasuki perang dingin juga. Ada beberapa kekuatan asing yang ikut di antara kedua negara ini. Selanjutnya Perang Teluk Kedua. Perang Teluk Kedua terjadi antara Irak melawan Kuwait atau negara yang berada di sisi barat Irak. Perang Teluk Kedua ini disebabkan oleh invasi Irak atas Kuwait tanggal 2 Agustus 1990. Motifnya sama, yaitu ingin mengambil sumber daya alam dari Kuwait yang kemudian dipakai untuk Irak yang kalah setelah Perang Teluk Pertama. Jadi Perang Teluk Pertama merupakan perang teluk yang sangat memberatkan Irak, sehingga Irak harus mencari sumber dana lagi dengan menginvasi negara yang berada di sampingnya yang lebih lemah, yaitu Kuwait. Latar belakang Perang Teluk Kedua. Perang Teluk Kedua ini latar belakangnya yaitu sengketa minyak yang terjadi di wilayah Padang Rumailah antara Irak dan Kuwait. Jadi Padang Rumailah ini memiliki potensi minyak yang sangat besar sehingga memungkinkan Irak untuk berusaha menginvasi wilayah Padang Rumailah. Kemudian yang kedua, ambisi dari Saddam Hussein seperti latar belakang yang pertama tadi, latar belakang Perang Teluk yang pertama, Saddam Hussein ingin mengembalikan kekuasaan era Nebukadnezar dari Babilonia. Dan salah satu wilayah dari Babilonia adalah wilayah dari Kuwait sendiri. Kemudian yang ketiga, runtuhnya ekonomi Irak pasca Perang Teluk yang pertama. Irak banyak mengalami kerugian sehingga mau tidak mau Irak harus mencari sumber daya yang baru untuk membayar hutang-hutang setelah Perang Teluk yang pertama. Kemudian kuota minyak bumi. Kuwait dan Uni Emirat Arab itu diduga atau Irak itu menduga bahwa kedua negara tersebut adalah negara yang memainkan harga minyak yang kemudian menghasilkan harga minyak di Irak sendiri itu anjlok dan merugi. Nah, jadi ini adalah 4 latar belakang yang dianggap biang keroknya terjadi Perang Teluk yang kedua. Nah, ini adalah tokoh Saddam Hussein. Dia adalah pemimpin dari Irak pada Perang Teluk Pertama dan Perang Teluk Kedua. Ini menurut Pardi hampir mirip seperti tokoh Jerman Adolf Hitler. Jadi kalau dari kronologinya mirip-mirip lah. Saddam Hussein lebih banyak kalah pada masa Perang Teluk Pertama dan Kedua, sehingga nantinya orang ini yang akan didakwa menjadi orang yang bersalah karena peperangan-peperangan yang dilakukan pada masa Perang Teluk Pertama dan Kedua. Jalannya Perang Teluk yang kedua. Jalannya Perang Teluk Kedua antara Irak melawan Kuwait diawali pada invasi Irak pada tanggal 2 Agustus 1990 yang menginvasi wilayah Kuwait. Dengan adanya invasi tersebut, kemudian banyak negara yang mengecam atas tindakan dari Irak yang menginvasi wilayah Kuwait. Kemudian PBB ikut campur dalam permasalahan ini dengan mengeluarkan resolusi, yaitu resolusi nomor 660, yaitu untuk memaksa Irak menarik diri di wilayah Kuwait dengan batasan penarikan 15 Januari 1991. Ternyata setelah muncul resolusi ini,
pihak Irak itu tidak mau menarik pasukannya yang berada di wilayah Kuwait. Maka diturunkanlah pasukan dari PBB, terutama dari Amerika, untuk turun ke wilayah Kuwait pada tanggal 17 Januari 1991, dan hal tersebut kemudian mengakhiri Perang Teluk yang kedua, yaitu yang berakhir pada 28 Februari 1991. Dampak dari perang Irak melawan Kuwait. Dampaknya diantaranya yang pertama, Amerika Serikat semakin dominan karena dia memiliki kekuatan di wilayah Irak. Jadi dengan adanya perang Irak melawan Kuwait, maka wilayah Irak ini diinvasi oleh Amerika Serikat yang menyebabkan Amerika memiliki wilayah sendiri di wilayah Timur Tengah. Jadi ada kekuatannya Amerika di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, perpecahan di negara Arab. Selain Amerika yang masuk ke wilayah Timur Tengah, juga terjadi konflik pula di wilayah Israel. Hal ini kemudian menyebabkan peta kekuatan di wilayah Timur Tengah itu terbagi menjadi beberapa peta kekuatan. Hal ini memecah wilayah dari Timur Tengah yang sebelumnya dominan kekuatan Islam dan solid dengan liga-liga Arab. Kemudian yang ketiga, perekonomian Irak mengalami kehancuran serta terkena blokade ekonomi dan sanksi embargo dari PBB. Dan kemudian yang terakhir, ladang minyak Kuwait mengalami kerusakan berat akibat perang Irak melawan Kuwait. Nah, kurang lebih seperti inilah perang Teluk kedua di wilayah Padang Rumaillah. Yang terakhir yaitu perang Teluk ketiga, yaitu invasi Amerika Serikat ke Irak. Pada akhirnya Irak kemudian memutuskan untuk menyerang Amerika Serikat menyerang Irak dan kemudian melakukan invasi di wilayah tersebut. Perang Teluk ketiga ini berlangsung selama 2003, dan yang melakukan penyerangan di sini adalah Amerika Serikat ke wilayah Irak. Nah, alasan dari Amerika Serikat menyerang Irak yaitu Irak dianggap memiliki senjata pemusnah massal, yaitu berupa bahan kimia, senjata-senjata kimia, biologi maupun nuklir. Dan kemudian PBB pun melakukan pengecekan mengenai hal tersebut, dan yang terjadi pada bulan Januari dan Februari, dan hasilnya ternyata PBB tidak menemukan bukti kepemilikan senjata tersebut. Namun tetap Amerika Serikat itu tetap melakukan invasi hingga wilayah Irak ini kemudian dikuasai oleh pihak Amerika Serikat. Oke, kita perang Teluk, invasi atas Amerika Serikat ke Irak. Atas perintah Presiden Walter U. Bush pada masa itu, Amerika dipimpin Bush. Kemudian Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan serangan pada tanggal 21 Maret 2003. Tujuannya yaitu yang pertama, menghancurkan senjata massal milik Irak. Padahal ini sudah dibantah oleh PBB, tapi tetap dilakukan. Kemudian menyingkirkan ancaman teroris internasional, kemudian membebaskan rakyat Irak dari penindasan rezim Saddam Hussein dengan cara menggulingkan Saddam Hussein dari kursi presidenan. Kemudian penuduhan bahwa Saddam Hussein ini dianggap berkolaborasi dengan pemimpin Al-Qaeda atau kelompok separatis di wilayah sekitar Timur Tengah, atau tepatnya di Irak, yaitu Osama bin Laden. Nah, hal inilah yang kemudian membuat pihak Amerika beserta sekutu-sekutunya itu melakukan invasi di wilayah Irak.
Nah, ini adalah presiden dari Amerika, yaitu Walter U. Bush, yang melakukan invasi atas wilayah Irak. Jalannya perang atau invasi dari Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003. Pada tanggal 20 Maret 2003, kesatuan dari Amerika Serikat, yaitu Divisi Infanteri Ketiga, itu melakukan serangan ke wilayah Irak yang kemudian menyebabkan Irak mengalami terpukul secara kekuatan, secara serangan itu kalah, dan kemudian Amerika ternyata membawa kekuatan yang penuh untuk menyerang wilayah yang kecil berupa wilayah Irak yang kalah pada perang Teluk pertama dan perang Teluk kedua. Jadi hal ini sangat tidak berimbang kekuatannya. Akhir dari perang Teluk ketiga atau perang antara Irak dengan Amerika Serikat, perang yang tidak berimbang ini membuat kekalahan dari Irak itu berlangsung sangat cepat. Pada tanggal 9 April 2003, perang dinyatakan berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat. Namun, yang menjadi alasan utama yaitu senjata pemusnah massal seperti senjata biologi, senjata nuklir, itu ternyata tidak juga ditemukan. Jadi, latar belakang penyerangannya itu pun sebenarnya tidak jelas, dan akhirnya tujuannya ya untuk menginvasi wilayah Irak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dampak dari perang Teluk antara Amerika Serikat yang invasi Irak, yaitu yang pertama, jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein yang sebelumnya memegang kuasa di Irak, kemudian digulingkan dan wilayah Irak itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Kemudian pengambil alihan pemerintah Irak yang dilakukan oleh pasukan koalisi, yaitu dari negara Amerika Serikat. Munculnya banyak pemberontakan di Irak. Jadi hal ini karena orang-orang Irak itu menolak atas invasi yang terjadi oleh Amerika Serikat, sehingga memunculkan para pemberontak-pemberontak, dan kemudian pemilihan pemerintah Irak yang baru dan kebencian Amerika Serikat oleh orang-orang Irak. Sampai sekarang pun itu terjadi kebencian terhadap orang-orang Amerika Serikat di Irak. Nah, kurang lebih seperti inilah proses invasi Amerika Serikat ke wilayah Irak. Oke, yang terakhir, evaluasi ini dipakai untuk pembelajaran secara peminatan, jadi silahkan ini dijawab pertanyaannya. Oke, kalau ada yang penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau tanyakan langsung ke Pardi. Oke, terima kasih.